Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Jemaah rahimakumullah. Alhamdulillah setelah sekian minggu kita libur karena cuaca hujan, maka pada malam hari ini kita akan mulai membahas konsep baru, yaitu tentang rahasia mandi 9. Tujuan kita mempelajari tentang rahasia mandi 9 karena hal ini sudah lama beredar dari ulama-ulama sampai ke masyarakat dan terjadi banyak perbedaan paham tentang memahami rahasia mandi 9. Jadi yang pada konsepnya boleh kita mulai membuka pada halaman 1. Alhamdulillah konsep ini kita susuk secara sederhana dalam waktu yang kita tidak bisa menyempurnakan lagi, namun seiring nanti berjalan ada kekurangan-kekurangan lainnya, maka sudah disiapkan lembar yang kosong untuk masing-masing mencatat. Karena mandi 9 ini kita lihat dari halaman 1 dari mukadimah, jelaskan di sini yang intinya bahwasanya mandi 9 ini artinya mengadopsi daripada mandi mayat. Karena mandi 9 ini diadopsi dari mandi mayat, maka kita harus mempelajari tentang kehidupan setelah kematian. Kenapa mayat itu harus mandi witir? Jadi kita harus dapat mencari dulu, karena mengadopsi dari mandi mayat, pelajari tentang mayat. Bahwa mayat itu dia akan menjalani sebuah proses tentang apa yang telah dia lakukan, maka ia akan siap mempertanggungjawabkan apa yang sudah dia lakukannya. Ketika ia dihidupkan, ia sering lupakan Tuhannya, sedangkan Allah itu ganjil dan Allah menyukai yang ganjil. Maka kita hidup itu adalah kembali kepada yang ganjil. Kalau masih ingat berdasarkan ilmu huruf, 11 huruf, 12 huruf dan 7 huruf. Kita ingat kembali itu. 11 huruf dari alif berakhir dengan huruf zai, ialah ra, zai. Kemudian yang 2 huruf yang 12 huruf berawal daripada sin dan shin. Berarti 12 huruf itu genap, itulah yang disebut dengan dunia. Kemudian berakhir lagi dengan ganjil. Jadi yang asalnya ganjil kembali ganjil. Maka akhir daripada yang 7 huruf berawal daripada huruf nun dan berakhir pada huruf ya. Masih ingat ya? Ini perlu dicatatkan, ada? Ingat ya kalau itu. Ya, rumus 11 huruf, 12 huruf dan 7 huruf. Inilah dasarnya. Sesungguhnya Allah itu ganjil. Sesungguhnya Allah itu witir dan menyukai yang witir. Artinya sesungguhnya kita itu berasal daripada yang ganjil. Kemudian kita dihidupkan seolah-olah kita menjalani proses kehidupan. Yang dihidupkan tadi boleh jadi ada yang lupa, maka dikembalikan kepada yang ganjil. Kemudian dalil berikutnya berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari nomor hadis 6410 dan Muslim 2677. Ini menerangkan tentang mandi witir. Nah, kita pahami dulu, ternyata mayat itu dimandikan mandi witir, ternyata yang asalnya ganjil kembali kepada
ganjil, karena ia akan mempertanggungjawabkan perjalanan kehidupannya sewaktu dihidupkan, dan ia yang disebut dengan hisab, menghadapi hisab, supaya hisabnya itu jangan dipersulit atau diberikan kemudahan hingga mandi witir. Nah sekarang kalau mayat tadi, kalau mandi witir itu dimulai dengan kepala. Perhatikan 7 huruf terakhir diawali dengan huruf mim dan nun dan seterusnya. Mim, nun, waw berakhir dengan huruf ya. Ingatlah yang 7 huruf terakhir. Makanya mim itu adalah jiwa. Jiwa itu sebutannya adalah kepala. Makanya mayat itu kalau mandi pasti kepala dulu mandi witirnya. Nah, kemudian kalau orang hidup, apa yang didahulukan mandi? Perhatikan huruf sin dan shin. Gimana anakannya? Bahu kanan dan bahu kiri. Artinya dari sifat. Inilah dasar kita mengenali rahasia mandi witir ini atau mandi 9 dengan sebutan yang paling umum, menjelaskan bahwasanya untuk orang hidup itu adalah untuk mematikan dunia, urusan dunia, dari kesusahan dan hal apapun. Nah ini kan akan diberikan jalan kemudahan mengatasinya, karena Allah itu semuanya bahasanya tadi dari yang ganjil kembali kepada yang ganjil. Artinya kita mengembalikan sesuatu itu kepada yang ganjil. Sekarang sesuatu itu berasal daripada yang ganjil. Ganjil itu yang mana? Ganjil itulah yang disebut dengan roh, ya kan? Kemudian roh diproses sehingga menjadi 12 huruf. Ada batang tubuh dan ada nyawa. Kemudian diambil lagi, kembalilah kepada yang ganjil. Nah, maka itu semua kita, alam semesta beserta isinya berasal daripada yang ganjil. Adalah daripada ganjil. Berasal daripada yang ganjil, artinya berasal daripada roh. Adakah selain daripada yang ganjil, atau adakah pertanyaannya selain daripada roh? Ada lagi. Berarti siapa rajanya? Ada lagi. Berarti yang disebut raja tadi adalah yang ganjil. Kalau ada orang yang berkata aku nih ganjil raja, bolehlah kita bersuara jawab itu? Hampir seluruh alam semesta dimantik sidin. Kada sidin aja bang yang boleh berkata aku nih ganjil raja. Artinya aku ini berasal daripada roh. Yang bahasa umumnya itu mantik. Lalu orang salah memahami, memandangkan wali ganjil, raja ganjil, apa ganjil raja. Padahal setelah kita selidiki daripada ilmu huruf, semua orang berasal daripada ganjil raja, berasal daripada yang ganjil. Artinya roh kan adalah gila pada roh. Berarti roh itu adalah disebut dengan itu pengrajanya, disebut dengan ganjil raja. Nah sekarang kalau kita mendengar ucapan orang siapapun, aku ini adalah ganjil raja, percayalah kira-kira. Jadi ulah sekarang kan ada gitu loh. Nah, dimantik, bahasanya dimantik. Bahasa kembali ke, nah disinilah kita ternyata dengan mempelajari ilmu huruf, kita itu mendengar ceramah siapa aja tenang jadinya. Karena kalau protes lagi, pemahaman kita langsung masuk ke asal adalah protes. Tapi bilanya pemahaman tentang baik hadis maupun Al-Quran terjemahannya dibaca, ngaku ganjil raja. Ini rajanya nanti diambil, harusnya penguasanya kisahnya, padahal bukan itu. Aku berasal daripada roh, aku berasal daripada yang ganjil. Boleh, jangan hangat nang seikung tuh aja. Suara ganjil aja kita kan boleh, karena kita paham sudah. Nah ini yang disebut dengan ganjil raja, paham kita sudah. Orihin bila orang kisah sidin itu dia ganjil raja. Dikembangnya tuh apa juga? Ampun aja, jaga aja, berarti udah paham dengan diri masih. Bila paham dengan diri, semuaan berasal daripada ganjil raja, semuaan itu. Nah, disitu. Maka ketika kita sudah memahami, ternyata orang yang hidup itu adalah berawal hurufnya daripada sin dan
shin, sehingga mandinya itu diawali daripada bahu kanan, kemudian bahu kiri, kemudian kepala, ke orang yang itu. Nah sekarang kita maju ke halaman 2. Halaman 1 silakan dibaca, tapi kita menjelaskan inti kisahnya di mukadimah itu inti kisahnya. Dijelaskan lagi bahwasanya mandi 9 ini adalah menceritakan tentang peristiwa jamarat. Jamarat itu terjadi ketika melaksanakan yang disebut dengan ibadah haji. Haji al-Hajj itu adalah menceritakan tentang proses penciptaan manusia berikutnya, Adam dan Hawa tertipu. Itu jamarat katanya, peristiwa jamarat. Kemudian maju lagi kita di sini, mandi witir. Orang sering mengenal dengan mandi 9. Kenapa disebut mandi 9? Satu kali mandi itu adalah memenuhi wilayah 3 kali mengguyur bahu kanan, 3 kali mengguyur bahu kiri, dan 3 kali mengguyur kepala. Itu disebut satu kali mandi. Satu kali mandi. Kemudian diulang lagi, berarti mandi yang kedua. Kemudian diulang lagi, itu disebut dengan mandi yang ketiga. Maka di total semuanya inilah yang disebut dengan 9. Dari mana menotal 9-nya? Bahu kanan bernilai 9, bahu kiri bernilai 9, dan kepala bernilai 9. Kalau dijumlahkan keseluruhan menjadi 27. Jadi 9, 9, 9, dan 27. Maka kenapa dijumlah diambil 9? Karena sempurna sifat kanan, sempurna sifat kiri, sempurna sifat kena atau kepala. Itu angka 9 yang ada lagi pada 9 sudah. Dijumlahkan keseluruhan menjadi 27. 2 itu adalah kepada nur. 7 adalah kesucian. Makanya 27. Nah, begitu kita sudah memahami, kemudian di sini kaifiyat mandi 9 di halaman 2 Mas. Silahkan dicatat. Kaifiyat mandi 9 boleh menggunakan air wudhu. Nah sekarang di sini yang tidak ada catatannya dan penting dicatat adalah rahasia air wudhu. Itu tidak ada catatannya di konsep. Kalau ada dicatat, kayaknya ada tahu ya. Rahasia air wudhu terbagi 2 macam. Yang pertama, basuhan air wudhu yang kedua. Artinya rahasia basuhan air wudhu yang kedua. Maksud basuhan yang kedua adalah apabila kita berwudu membasuh semua daripada anggota wudhu itu dengan jumlah 3 kali basuhan, maka ambillah basuhan yang kedua daripada setiap anggota wudhu, dari muka, tangan, kemudian kaki. Kenapa telinga dan kepala tidak disebutkan? Karena telinga dan kepala adalah kesunahan dan ini menyangkut perbedaan cara. Ada yang 3 kali kepala, 3 kali telinga, dan ada yang 1 kali sapu. Maka bahagian kepala dan telinga diambil langsung. Tidak ada nomor 1, tidak ada nomor 2, tidak ada nomor 3. Jadi basuhan yang kedua itu adalah bahagian muka, tangan, dan kaki. Maka basuhan kepala dan telinga itu diambil. Tidak ada di nomor itu. Kegunaannya untuk apa? Basuhan air wudhu yang kedua atau rahasianya untuk apa? Ini adalah menjadikan seseorang itu penurut. Kalau air wudhu dingsanak boleh keadil.
Kalau air wudhu orang tuanya boleh ke anak, gunakan sebagai penurut. Tuh, boleh. Kemudian basuhan air wudhu yang ketiga. Kalau di konsep tidak ada nih catatannya nih. Kalau ada dicatat kita bingung, ini udah tahu. Basuhan air wudhu yang ketiga, faedahnya adalah membuang sesuatu keburukan. Kalau bahasa Banjar, bahasa kita, kesialan atau sesuatu yang tidak baik, penyakitkah, ya, atau sesuatu yang kita anggap kesusahankah, maka itu diambil daripada air wudhu yang ketiga. Sudah diwacaplah air wudhu yang kedua untuk merekatkan atau menjadikan penurut. Kemudian air wudhu yang ketiga adalah untuk membuang semua yang dianggap buruk, tidak baik. Cara pemakaian air wudhu yang ketiga, boleh dimandikan, boleh tidak dimandikan, dalam arti boleh disiramkan kepada sesuatu yang kita tujukan dengan maksud menghilangkan keburukan daripada sebuah tempat. Misalnya banyu wudhu yang ketiga tadi, disiramkan ke rumah, di percikan boleh, di halaman boleh, di muka warung boleh. Apabila kita menduga sesuatu itu ada keburukan di suatu tempat, artinya air wudhu yang ketiga itu kita sentuhkan kepada sesuatu yang kita anggap di situ ada ketidakwajaran. Nah, itu air wudhu yang ketiga. Setelah air wudhu tadi kita ruqyah. Di ruqyah dulu air wudhu tadi. Nah, untuk ayat-ayat ruqyahnya ini silahkan ayat ruqyah yang digunakan dalam hal air wudhu ini. Pertama-tama gunakan air wudhu, silahkan buka mulai halaman 14, 15, dan 16. Itu pembukaannya. Silahkan buka. Awali meruqyah air wudhu itu dengan ayat-ayat yang sudah kita cantumkan di konsep ini pada halaman 14, 15, dan 16. Jadi kalau hendak praktis mencatat, catat saja rahasia air wudhu. Yang pertama basuhan yang kedua basuhan yang ketiga. Ayat-ayat ruqyahnya itu diruqyah dengan Fatihah 1 kali, ayat kursi 1 kali, surah jin 1 sampai 6. Tuk pembuka dulu. Wajib itu pertama meruqyahnya. Wajib itu dalam hal apapun wajib atau harus. Nah, setelah itu barulah kalau Fatihah, ayat kursi, dan surah jin dan anak ini itu sama, ibaratnya itu wadahnya, mangkuknya atau cangkirnya. Kita memilih isinya apa ada, kopi kah, teh kah, susu kah, satruk kah isinya. Memilih isinya itu boleh, silakan dari halaman 9, ayat-ayat pengisian. Bagus saja ini konsep disusun ini. Jadi bila ada mendengar waktu penjelasan, kada mencatat, kada mau memakai konsepnya, bingung. Nah, ini ayat-ayat pengisian. Yang pertama boleh memakai At-Taubah 128, 129. Maka ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim.
fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Ayat ini untuk keselamatan baik daripada hal yang gaib bersifat sihir, santet maupun yang nyata. Jadi ayat pelindung nih. Kemudian ayat ini 128 masih, inilah yang disebut dengan ayat pengasihan. Ayat pengasih. Dan ayat ini bisa juga disebut dengan ujar orang kada balawan, takuh. Ayat 128. Kemudian 129, jika mereka berpaling dari keimanan maka katakanlah cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan selain Dia, hanya kepadanya aku bertawakal, Dia adalah Tuhan yang memiliki arsi yang agung. Maka At-Taubah ayat 129 ini adalah agar kita disegani. Menurut anak segan kalau kita itu diamalkan. At-Taubah 129. Pengasihan, kewibawaan. Nah jadi 128 itulah pengasihan, kemudian keselamatan, kewibawaan. 129-nya orang segan dengan kita. Ucapannya lidah kita berbobot, masin di orang kita. Si itu masin benar ya. Tuh ayatnya. Bagaimana cara pemakaiannya? Ya dibaca, karena hukum baca. Tapi apabila diraja atau ditulis, maka diambil sebahagian hurufnya saja. Kita nanti belajar khusus di bab mengambil huruf-huruf di dalam satu ayat. Ini banyak panjang ayatnya. Nah diambil hurufnya pada banyak. Dikit aja bedanya. Kalau misalnya udah di kurma atau ambil hurufnya, pada semua huruf kita ambil. Nang patennya jadi ambil. Nang mana nang diambil hurufnya, ini khusus kita belajar tuh. Kayak ada ulang konsepnya, maka mengambil rahasia huruf di dalam satu surah. Beda membaca dan menulis itu beda. Membaca itu berpisah dahulu. Misalnya anu jadi di sana kebakaran ini nanti dibicarakan tuh apinya nanti diambil. Contohnya kebakaran ada nang sebuahnya lagi, ada nang sebuahnya, nang sini sebenarnya buka aja panjang kalau kisahnya. Nanti dibicarakan apa asal beretan api nanti dibicarakan. Apinya nanti diambil. Sama. Ini menceritakan tentang kewibawaan, keselamatan dari apa? Apa itu tidak diceritakannya kita dapat diambil. Yang penting selamat. Apapun yang menimpa yang penting selamat. Nah, selamat itu kan kita ambil. Dari mana hurufnya? Nah ini hukum menulis, hukum mengambil huruf, memainkan huruf. Nah sini. Kemudian lanjut halaman 10 At-Tagabun ayat 13. Dan hendaklah orang-orang mukmin bertawakal kepada Allah saja. Ayat ini ayat kameripitan. Ambil kertas gulung aja, bila sudah panas tangan buka aja. Jadi duit tuh kertasnya. Nanti kalau maulah kertas jadi duit, ayat kameripitan. Asal kameripitan jujur baca aja ayatnya. Wa Allahi falyatawakkalul mu'minun. Paham dan bacaannya. Coba jangan ambil kertas gulung baca falyatawakkalul bahwa Allah yang bertawakalin mu'minun. Bila panas sudah, panas sudah. Buka aja jadi duit tak? Asal kameripitan. Cuma ini nggak ada kameripitannya. Ini masalahnya apa? HP ada. Bos transfer bank ke data
Tuh kalau orang ngirim ke sini lah, mau bayar kalau kita tolong kita, ada ya. Jadi ilmu tuh, mau bayar ini kan nggak ada duit, nggak ada berokok, berhutang-hutangi orang aja di warung ada kawan. Minta kawan-kawan diberi ini banyak pembibitannya. Lalu ayatnya ada mampan lagi, bukan ayatnya ada mampan. Karena kita memang ada pembibitan lagi. Kada mau berusaha aja, bersuara berhutang kada mau juga. Berhutang kada dihutangi orang, ya kan? Habis dah kisah. Nanti dijual kada ada lagi, itu hanya pembibitan baca kayak ini jadi. Ada ayatnya. Terbongkar habis kita. Tak baca hari-hari orang kan dia tahu. Kemudian ayat ini atagabun bisa juga diamalkan kesan betagihan hutang. Bisa juga supaya berhasil. Artinya ada tujuan baca. Kenapa? Menyuruh orang lain kada rawa juga. Seorang aja lagi. Nah, ngarannya katribitan. Jalan artinya kita hal yang sudah menemui jalan buntu. Tadabur ayat 13. Kemudian Az-Zariyat ayat 22. Wa fi syama'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langit terdapat sebab-sebab rezekimu dan terdapat pula apa yang dijanjikan kepadamu. Ambil unjun tolak kadek lihat tolak habis modal ada kuliah padahal apa Az-Zariyat 22 kuncinya. Nah bila mahir mau unjun nih harus tahu mengamalkan Az-Zariyat ayat 22. Bila dia tong bertakon maka dia amalannya supaya mau unjun kuliah harus iwak buka Al-Quran Az-Zariyat ayat 22. Ini merupakan wadah. Bila hanya langsung iwaknya karena tambahi Al-Fatir ayat 2 dan 3 boleh tambah. Catat ayat gasan ma'unjun Az-Zariyat boleh digabung atau gabung Az-Zariyat tambahi Al-Fatir ayat 2 dan 3. Ini sengaja di konsep ini kada banyak kita catati ayatnya. Jadi bila tak tinggal kada kita catat. Bongkar cari rasanya mencari semalam tuh. Supaya mau unjut ya lupa mau unjut supaya manang terus ya. At-Tagabun ayat 13, Az-Zariyat ayat 22, Al-Fatir 2 dan 3. Silahkan dia buka Al-Fatir ayat 2 dan 3. Ma yaftahillahu linnasi mir rahmatin fala mumsikalaha wa ma yumsik fala mursilallahu min ba'd wa huwal azizul hakim. Catat aja gitu. Al-Fatir ayat 2 dan 3. Silahkan ulah judulnya. Ayat gasan ma'unjun. Mulai itu. At-Tagabun 13, Az-Zariyat 22, Al-Fatir ayat 2 dan 3. Silahkan tambahkan situ. Makanya banyak kata yang kosong di bawah deh. Dasar tambahan. Kami beri judul garis miringnya situ. Sudahlah. Kemudian sebelum kita menginjak ke halaman 11, apabila surah itu digabungkan, ia akan merubah fadilah kegunaan. At-Taubah kita gabung dengan At-Tagabun Az-Zariyat. Supaya apa? Digabung. Maka ini akan menjadikan penakluk. Satu katanya. Orang itu takluk. Bahasanya apa? Kalau hendak menghadap pejabat atau apa semua, menjadikan orang itu takluk. Tapi digabung At-Taubah, At-Tagabun dan Az-Zariyat. Satu. Jadi menyimpulkan daripada kesemuanya. Nah ini isi ayatnya, makanya kita sebut dengan ayat-ayat pengisian.
Lanjut ke halaman 11. Ada Al-Baqarah ayat 2. Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Nih, bila tetamu kayaknya ditagur, dinasihati, kalau ada mau masuk-masuk, ampun ini aja tak maju. Nih, banyu udu, ruqyah dahulu, Al-Fatihah, ayat kursi, surah jin 1-6, tambahi Al-Baqarah ayat 2. Banyak orang memang ada. Abah Hujurat 70 ayat taruh saja. Mendoa. Banyak itu menyadarkan orang kada percaya ibadah. Nah, Al-Baqarah ayat 2. Kemudian Al-A'raf 116 118. Lemparkanlah lebih dahulu, maka tatkala mereka melemparkan, mereka menyulap mata orang dan menjadikan orang banyak itu takut, serta mereka mendatangkan sihir yang besar menakjubkan. Karena itu nyatalah yang benar dan batallah yang selalu mereka kerjakan. Ini disebut dengan penghalang, benteng diri. Karena banyak udu kita ruqyah dengan Al-A'raf ayat 116 118. Kesan anak supaya seseorang boleh juga. Kalau kita tunjuk sigah di warung, diminumi orang pas ketawa lagi boleh. Nah, ujar orang penghalang. Kalau banyak orang ada guna-gunanya kah, ada sihirnya kah, aman kita sudah. Ini penghalangnya. Jadi Al-A'raf 116 dan 118. Jadi orang menyambat benteng diri, pagar ya. Kalau aja berhalatnya, mandi penghalatnya. Ini ayatnya, mandi penghalatnya. Ya ini Al-A'raf 116 118. Kalau orang masyarakat tadi umumnya nyambat mandi bahalatnya, ya itu mandi bahalat. Tapi bila ini ditulis lain, mau dibaca panjang ayatnya. Bila ditulis kan ada banyak hurufnya. Nah kita ambil pihaknya, gelanggarnya sudah ada. Itu hajat penghalang. Kemudian Yunus ayat 81, innallaha sayubtilu innallaha la yuslihu amalal mufsidin. Sesungguhnya Allah akan menampakkan ketidakbenarannya. Sesungguhnya Allah tidak akan membiarkan terus berlangsungnya pekerjaan orang-orang yang membuat kerusakan. Ini kalau seorang bos supaya anak buah jujur. Nah, dulu kita pernah ini kita ambil hurufnya, kita pasang di hotel. Kada sampai seminggu 18 orang langsung resign ambil, mengaku membuat kecurangan. Ini pasti itu ayatnya. Pernah juga kita olah dipasang, olah ditimah pasang. Bilanya masih berdusta, dah kada kau bagai apa lagi di bang ayatnya. Pasang di rumah, andak hurufnya di atas lawang, lalu lalang. Ditakuni kada mengaku, ditakuni kada mengaku. Dah harus ditakuni ingin pasangnya ini dikit mah. Kada kau lagi dah bergerak sudah kerancakan melalui lumpuh sorangan. Nih ayatnya. Nah, terbongkar. Udah terbongkar. Yunus 8 artinya kokoh mempertahankan kebohongannya, keburukannya, tatap tabulik kanang satu. Bila nang satu enam memadahakan, kada kawal lagi dirahasiakan. Ada itu. Ini laki bini tahu dah, nang bini memasak, nah laki memasak pas. Supaya laki kata ibu dustai ya pasangnya nang bini ya maulah, nah laki ya maulah juga. Pas jujur dua-dua. Yunus 8:1.
Kalau di perusahaan maksudnya kita rupiah minumnya, nah karyawan minum sebenarnya karena dia rupiah tiba juga. Nah, membuat kejujurannya kata merahasiakan lagi sebenarnya. Kenapa lagi merahasiakan? Tapi ayat ini bisa diamalkan, disalahgunakan, diulanginya. Lalu diamalkan disatukan ke kandeng aja. Tolak di mana orang bedadu umpat ya. Ya, di mana orang main kartu berjudi umpat juga. Oh, melihat lawan kartu orang. Itu penyalahgunaan ngarannya. Kemudian Al-Anbiya ayat 30. Awalam yaral ladzina kafaru anna syamawati wal arda kanata ratkan fafatahnahumaa. Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian kami pisahkan antara keduanya. Ayat ini sadis, pembenci. Jadi kalau banyak itu dirukyah dengan ayat ini, siramakan ke halaman orang atau ke rumah orang, padahal sedang bareng bakal ayat orang dalam rumah. Ayat pembenci, memisahkan, mencerai beraikan. Itu Al-Anbiya ayat 30. Kemudian halaman 13. Wa yansurakallahu nasran aziza. Dan supaya Allah menolongmu dengan pertolongan yang kuat, kata banyak. Nah, ini kisah pemilihan, kisah mencalon. Aku jangan mencalon jadi pembakal, jadi irti. Ini panjang lah ayatnya. Aku hendak masuk ke daftar P3K aja. Ya, 4 ayat 3. Malakah itu. Kemudian Al-Qamar 11-12. Fafatahna abwaabasy syamaa'i bima'in munhamirin wa fajarna rahmatal uyun. Maka kami bukakan pintu-pintu langit dengan menurunkan air yang bercurah, dan kami jadikan bumi memancarkan mata air. Dibukakan pintu-pintu langit. Langit ini adalah batas kesadaran kita. Orang ini biasanya, kita ini adalah pemikirannya itu buntu. Coba aja, berusaha ini luput. Tulang merantau kemana aja luput. Ada mau berhasil tuh buntu baratnya. Menemukan jalan buntu. Karena bujur-bujur sial, ambil penyebut yang ketiga di ruqyah. Setelah ruqyah pertama tadi, ruqyahlah dengan Al-Qamar 11-12. Nah, itu caranya. Sebagaimana ketika bini Ibrahim, mamanya Ismail, lari-lari kecil dari Bukit Safa ke Marwah mencari rezeki, dan kami jadikan bumi memancarkan mata air. Aku ini ya sial bener ya, berusaha ini luput, tulang merantau kadang mau berhasil juga, berdatang lawan orang ditolak orang, apa aja, malamar gawian kali diterima orang juga. Kan banyak orang yang juga masalah itu. Kayak aja mandi suruh doa Al-Fatihah, ayat kursi, surah jin dan lalulah Al-Qamar 11-12. Tuh sebutin ayat aja boleh.
ayatnya. Kemudian Al-Mujadilah ayat 21. Allah telah menetapkan aku dan Rasulku pasti menang. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Kalau pertandingan karate, bulu tangkis, pertandingan bola tuh kan kadang-kadang ada mandi dulu sebelum berangkat. Beri judul ayatnya tadi. Yang bagus tuh di konsepnya diberi judul ayat untuk ini. Nah, nyaman kita dengan duduk. Sudah. Al-Mujadilah ayat 21. Nah ini Fatihah, ayat kursi sudah tadi. Ini adalah ruqyah pembuka. Tuh harusnya di pembuka pemandakannya, tapi pas aja dianak dicamukin supaya bila ada hadirnya ada tahu ya. Jadi bila orang memang di sini bila ada belajar bahwa pakai juga perintah negaranya. Nah, lanjut ke halaman 18. Ini ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsya wal qamar ra'aituhum lisajidin. Ini orang mandi bungas, membuka aurat. Yusuf ayat 44. Kebanyakan digunakan mandi malam 14. Yusuf ayat 4. Lanjut halaman 19 At-Tariq 1 sampai 6. Demi langit dan yang datang pada malam hari, tahukah kamu apakah yang datang pada malam hari itu? Yaitu bintang yang cahayanya menembus, tidak ada suatu jiwa pun melainkan ada penjaganya. Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apakah dia diciptakan. Dia diciptakan dari air yang dipancarkan. At-Tariq 1 sampai 6 ini kebanyakan kita gunakan untuk penyakit. Jadi At-Tariq 1 sampai 6 ini kalau di dalam ilmu kedokteran sedikitnya USG-nya. Apakah ini medis atau non medis? Jadi gunakan At-Tariq 1 sampai 6. Oh ini medis ya. Oh ini lain medis ya. Nah itulah ayat-ayat pengisian. Masih banyak sebenarnya ayat pengisian. Cuma yang kita cantumkan di konsep ini kayaknya sudah merangkum kebutuhan umum, sudah tak cukupi aja. Kan Unjun ada aja di situ juga. Rasanya asa cukup aja Pak sudah. Yang lain banyak aja Pak masih yang belum kita cantumkan di sini banyak masih. Misalnya supaya mandi gencang ya, sekali mahantam merambah orang pada obagan lagi. Tuh banyak udah mandi akan juga mandi gencang. Anda aja ayatnya juga. Waja'alna zibala autada. Itu mandi gencang itu. Menjarah orang memakai itu. Nah, bahaya. Jadi ini ayat-ayat umum yang sudah kita cantumkan di sini. Nah ini air wudhu setelah kita isi boleh dimandikan, boleh kada. Tapi setelah kita isi air wudhu tadi dengan ayat pengisian, maka air wudhu tadi boleh disiramkan kepada apapun yang kita tujukan. Boleh disiramkan. Khususlah ketika air wudhu tadi sudah kita ruqyah dengan ayat-ayat pengisian, maka air wudhu tadi disiramkan kepada sesuatu yang kita tujukan. Tapi kalau untuk dimandikan cukup diruqyah Fatihah, ayat kursi dan surah Jin ayat 6. 1 sampai 6 sampai di situ. Untuk pengisiannya saat mengguyurkan banyunya ke bahu
kanan, bahu kiri, dan kepala. Beda sih. Karena awal langsung dirukyah. Nah, bila sudah diisi, siram apa percikapan warung, rumah kah sudah. Tapi bila kesan mandi, rukyah, Fatihah, ayat kursi, surat jin, sudah tuntung. Kaina bila hendak mandi, nah, ya Rahman, Rabbana wa ilaikal masyir. Angkat, mulai banyu titik, pilih ayat-ayat pengisiannya sampai ke paindai banyunya habis. Itu isi. Ayat itu digugurkan ke bahu. Misalnya ayat tabuh tadi atau bahwa ja'akum rasulun min anfusikum azizun anitun harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Terus habis. Bila ini panjang juga tahan napas. Posisi napas adalah di dada. Akhirnya kita ungkap untuk praktek skema napasnya. Harus tahu skema napasnya. Kalau tadi bila air wudhu kita isi sudah, siramkan, bisa siramkan. Jadi penggunaan air wudhu itu ada dua cara. Bila dimandikan, maka ayat pengisian digugurkan berbarengan dengan guyuran air itu ke bahu kanan, bahu kiri, dan kepala sesuai. Nah, apabila dimandikan, maka fase yang pertama kita harus memilih ayat-ayat pengosongan dahulu. Nah, tadi itu khusus membicarakan air wudhu. Sekarang kita membicarakan mandinya. Nah, ayat-ayat pengisian sudah kita paham. Kita mulai ayat-ayat pengosongan. Ini khusus mandi pula. Kalau mandi maka mulai dengan ayat pengosongan. Yasin 22, Al-Imran ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasyabiru. Kemudian Al-Imran lainnya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Atau Az-Zumar boleh, Al-Ghafir boleh gitu. Al-Baqarah boleh juga, kita panjang. Al-A'raf boleh juga, Ar-Rad boleh juga, itu semua ayat-ayat pengosongannya. Nah, kita praktek langsung. Kaifiat mandi. Kaifiat mandi. Sekarang kita pelajari kunci napas. Kunci napas, pahami dulu lah. Bila kita memahami kunci napas, ini kita rahasia. Kunci napas yang paling utama, bukan hanya mandi sembahyang. Napas itu ada 3 bahagian. Wafi anfusikum min anfusikum min nafsi wahidah. Kemudian dari yang 3 terbagi 4 pun. Nah, kita gambar diri kita dulu. Kepala, leher, awak, betis. Nah, pembahagian napas. Napas yang disebut dengan napas, kita kada pakai rumus lah, setama, sepertiga, ada ini namanya kan. Ya kan, bila kita masih menjelaskan sepertiga, napas 3 ya, kalau kita ada apa? Nari. Yang pertama, mainkan napas, tarik napas dari ujung ibu jari. Nah, dari ibu jari tarik napas sampai di pusat. Nah, pusat disebut napas 1. Kita aja sudah lah, kita beri judul seorang. Beri judul seorang. Napas tarik dari ibu jari, ujung ibu jari tarik sampai ke pusat, tahan. Tafakkur kita, berpikir, gunakan akal dan pikiran.
kenapa aku garing, kenapa aku kedapet duit, kenapa aku nang kayak ini nih. Tafakur ngarannya, ya kan? Tafakur, gelisah, berkisah lawan Tuhan. Tahan napas di parut, kata di pusat, tahan di pusat. Tafakur, sambayang sampai dia tarik napas sampai di pusat. Ini sudah sampai di pusat, berpikir kenapa aku sembahyang? Sembahyang namanya ini, siapa anak sembahyang? Berpikir gitu. Inilah memahami diri terdiri dan diri terperi. Kenapa aku sembahyang? Aku sembahyang karena ada catatannya, takdirnya. Tarik nafas ke ulu hati. Bila sudah ke ulu hati, nanti kita menyerahkan ke takdir, ke catatan Tuhan. Meyakini kita di situ. Nah, nafas yang kedua dari pusat naik lagi ke atas. Di sini sama dengan ulu hati. Nah, disebut dengan napas 2. Di sini hukumnya sama dengan akal fikir. Gunakan akal fikir. Orang menyebut tafakur. Nah, tafakur di sini mentadaburi. Lebih kepada takdir. Di mana kan nasib kita adalah di ulu hati. Atau nyambut dengan hati kita. Nah, bila sudah kita berdiri nih, ini dalam sembahyang lah, tarik sampai di pusat. Siapa yang sembahyang nih? Siapa yang sembahyang nih? Kan Tuhan menyuruh. Oh, Tuhan menyuruh, berarti Tuhan namanya kan sampai ke bawah hati. Periksa catatan kita, ada kita dari sembahyang sini, oh ada. Bila sudah ada, yakini, percayai, tadaburi siapa sesungguhnya. Hanya tarik napas di dada. Nah, ini yang disebut dengan dada. Apa gambar dada sini? Barangkali nasyid dan nah, ini dada. Disebut dengan dada. Tarik ulang napas. Napas 3. Biar aja kita sebut napas 3. Berarti di sini ketika sudah mentadaburinya, di sini mulai, kalau bahasaannya tahlil, di sini masalah tahlil sampai di dada, tahan, tidak berucap. Maka ketika tahlil inilah, nah, huruf dan suara ada. Di sini tanpa huruf dan suara. Mana nih? Tanpa huruf dan suara. Karena di sini sudah hukum baca sudah. Itu napas. Takbir di sini juga tidak tarik napas sampai di pusat tahan. Kenapa sampai? Oh, ada catatannya. Kalau mandi, kenapa penasihat harus ke sini salah, ke sana salah? Tuh napas kita di pusat tuh, tafakur kita. Kalau juru dan suaranya merenung, baru ada suara. Hanya menyadari diri. Kadang dulu, kadang mungkin juga aku nang kayak ini. Cari catatan kita di hati itu. Tarik napas, andak di hati. Artinya di sini menyebut dengan batasnya adalah disebut dengan ulu hati. Oh, memang di sini. Sehingga aku menjalani. Berarti menjalani lawanan maulah tadi siapa? Inya juga. Berarti kali pengisian sudah. Berisi sudah. Siapa bentuk isinya di sini? Tuh adalah roh masuk sudah di situ sudah. Ternyata inya juga semua. Ini huruf dan suara ini sama dengan hukum baca atau lisan. Nah, kalau mandi di sini kita mulai mengguyur.
Di situ mulai mengguyur. Kemudian terakhir tarik napas di ubun-ubun. Nah, ini disebut dengan napas 4. Kita ubah ngaruhnya 1, 2, 3, 4 terakhir. Mau dari atas 1, 2, 3, 4 bisa juga itu kan. Kita dari bawah aja langsung ke situ. Nah, mudah dari batis sebagaimana dijelaskan proses kematian manusia, diutus malaikat menarik roh dari ujung ibu jari sampai di pusat, di anaknya di pusat, bukan malaikatnya, bukan serubungan, mulai garing kita, ya kan, buat tambah macam-macam, mulai garing di pusat. Makanya biar orang udah hilang aja, sampai ke parut, nah jadi dah simpon sudah parutnya, karena masih di sini, simpon. Ditarik malaikat pulang roh kita, di anak Tuhan pulang di ulu hati kacatatan, yang disebut dengan gambaran di situ. Karena sudah persiapan di antara gambaran mendekati sakarat di anak Tuhan di dada. Makanya ketika napasnya giur-giur ya, dada sampai ke tenggorokan, lalulah dipasang apa ngarannya inkubator ya, apa ngarannya yang menyambutnya. Nah, sini lalu tidak ada dipasang corona tuh. Karena roh sudah di sini. Di sinilah penentuan kita. Nah, kemudian karena kita membicarakan mandi, ini napas 4-nya di sini. Kita praktek mandi. Banyu wudu sudah banyu wudu tadi kita ruqyah, Fatihah, ayat kursi, surah Jin 1 sampai 6 sudah. Ya, sudah masukkan banyu wudu ke bak, tapi sebelumnya yang perlu diingat, banyu wudu sebelum dimasukkan ke dalam bak minum sedikit. Kadang tak mau minum pakai tangan, anak ke langit-langit tahu. Bila kadang-kadang itu anak berbacaan boleh. Nah, kita langsung praktek. Ini sudah kita persiapan mandi lah. Baskom sudah berisi banyak. Air wudu digayung, ya kan? Air wudu digayung sudah siap. Kita umpamakan, anggap aja ini banyu wudu kita memang sudah kita ruqyah. Sudah kita ruqyah banyu wudu ini. Kemudian banyu wudu ini sebelum dicampur kita minum dulu. Ya, kita minum dulu. Bacaan salawat boleh. Al-Hijr ayat 9 boleh. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidz. Allah tidak menurunkan Al-Quran kecuali Ia memelihara. Siapa Al-Quran yang sedikit? Kita diri kita. Tuh, Anda ke langit-langit tahu. Bila hendak kada jari bicara pada minum sedikit. Sudah, hanya buatlah kabasko banyu wudu kita. Kita campur sudah dengan banyu wudu tadi. Maka mandi tahap pertama. Bagaimana cara mandinya? Sebelum mandi tarik nafas dari ujung ibu jari, tarik ke pusat. Tujuan mandi kita pahami, maksud mandi kita pahami, ya kan? Faidah mandi kita pahami. Misalnya anggap aja ngomong mandi malam 14 saja. Ya kan, anggap aja kita mandi malam 14, banyu dicampur sampai di pusat. Oh maaf aja, tapi diri diulang. Udah mau dicangi ulang, tarik ke pusat, anak ke ulu hati. Maksudnya adalah mencatat kehendak memang di sini tadi. Nah, kita hendak ke sini. Ketika kita mengadu di pusat napas tadi, aku jangan berdiri itu orang bukan artinya di tanah orang banyaknya, tapi kalau dipandang orang lapor ya Tuhan hendak apa itu, tarik hendak ke hati. Kehendakku orang berebut, jangan ya aku udah berhubungi aku, menghendaki aku udah. Sampai di pusat berarti kita telah membuat catatan. Sudah, berarti 6 buah catatan ini juga semua hendaklah ke dada. Sampai di dada tahan napas, mulai ambil gayung. Begitu gayung menyentuh air itu adalah apa yang kita sebut ya Rahman Rabbana wa gayung mulai gugurkan air dengan
dada, tahan napas di dada. Ayat pengusungannya, wa ma liya'lamudu lazi fatarani wa ilaihi turja'un. Atau ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasyabiru warabitu wattaqullaha la'alakum tuflihun. Atau bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwa syami'un alim. Habis bajunya kayu pulang ya Rahman Rabbana wa ilaikal masir. Hembuskan napas, ulang-ulang bacaan tadi 3 kali. Nah, bahu kiri pun mengkaya tujuan, kepala mengkaya tujuan, ya kan sama. Tapi ingat, ya Rahman Rabbana wa ilaikal masir, hembuskan wa ma liya'lamudu lazi fatarani wa ilaihi turja'un. Langsung napas yang di dada, tarik sampai ke ubun-ubun, ya, sampai ke ubun-ubun. Berarti nang di sini tadi mulai nang di pusat, bawa ke hati, kehendak tadi, bawa ke dada, bawa ke ubun-ubun, kehendaknya juga ampunnya. Sarahkan mengkehendak kita, sarahkan hanya hembuskan nafas, hembuskan lurus saja hembuskan. Tapi ada cara dengan menelan air liur, beda tuh. Jadi kalau hendak menelan air liur tuh biasanya melihat, anggap aja lah, lalu di daerah melihat mobil kendaraan, saat itu aja, tapi nggak mau usahakan mandi. Ayatnya apa pengisiannya? Tinggal pilih tadi, At-Taghabun dan apa tadi, pilih itu. Nah, bila sudah diisi tadi, At-Taghabun tadi sudah kita isi, sudah tarik napas dari dada sampai ke ubun-ubun, taguk liur, hanya hembuskan napas. Nanti taguk tadi apa? Hakikat akan. Bila manusia juga hakikatnya, bibinian juga, lalakian juga hakikat akan. Pemikat jadinya. Jadi bila ini bibinian, kita taguk seikumannya tadi, taguk seikuman. Apa? Kalau ada lawas, pokoknya gila tuh pangkat kita. Sama. Kalau kita gunakan tuh menaguk liur caranya. Bila bentuknya barang, hakikatnya itu. Sampai hembuskan nafas. Bersama. Sekarang pertanyaannya, mampu ada nahan nafas? Makanya kita memandi orang itu terpalu, bukan kepanasan aja, menahan nafas. Ayatnya panjang. Bayangkan, Gufranaka ya Rahman Rabbana wa ilaikal masir, hembuskan nafas. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul subhanallahu la ilaha illa huwa rabbul azim. Panjang kada nafasnya. Menahan nafas paruh keluar. Harus hafal jujur. Cara nantinya. Jadi ini kunci nafas yang sesungguhnya, sampai sama. Sampai di pusat. Punya orang sambayang tuh apa namanya, kasok toarat, tak ini main napasnya. Bila sudah sampai di hulu hati, kada ada lagi semua inya juga, nama catat inya juga, tarik napas sampai ke dada, Allahu Akbar. Bila sudah Allah Akbar, tarik napas ke ubun-ubun, wajah tu wasfiya lillahi. Tepat sama, tarik napas biasa, andak di dada, wajah tu wasfiya lillahi, kata sama sampai tutup, tarik ke ubun-ubun, hembuskan. Makanya doa pasti terkabul, karena sudah kita bermain itu. Tapi bila sudah kebiasaan, laju. Bila pertama, lapas tuh beda, cagar sesak napas. Rasakan. Pertama kita mengamalkan ini dengan cara konsep ini, pasti sesak napas. Lapar berhina. Bisa napas kada boleh tidur, boleh kalau langsung menahan. Praktek itu. Tapi kesehatan bagus. Artinya kesehatan bagus. Bukan berarti kada ada penyakit tapi tahan. Nah, ini kunci napas dalam kesemuanya.
Itu kaifiat mandi. Jadi yang pertama kaifiat mandi ini, nah ini adalah yang pertama bahu kanan. Bahu kanan, kemudian bahu kiri, kemudian kepala. Nah, bacanya sudah disitulah. Robbatnya Rahman. Ada bacanya lah. Ya Rahman, Rabbana wa ilaikal masyir. Ya Rahim, Ya Rahim, wa ilaikal masyir. Ya Allah, Rabbana wa ilaikal masyir. Berapa kali membacanya sama? Di bahu kanan, bahu kiri, kepala 3 kali itu satu pasang. Kemudian bukan ayatnya kita nama milih kita kan masing-masing tujuan. Nantinya ini tahap pertama berarti ada 9 guyuran, 9. Berarti tahap pertama ini jumlahnya 9. Nah, tahap kedua akan berjumlah 18, tahap ketiga akan berjumlah 27. 18 ini pengisian, 27 penyerahan. Cek. Nah, saat mengguyur itu kita akan menemukan yang namanya bahasa kita taganjal bermasalah. Guyuran yang keberapa itu penting diingat. Kalau guyuran 9 ke bawah berarti orang ini bermasalah dalam pengosongan. Kenapa? Apa pengosongannya? Berarti kalau bermasalah di sini ego orang ini kuat banget masih. Dikosongkan kadang-kadang ada dibuang jangan cangkir tuh bakar betager sudah ngalih dibuangnya. Nih saat mengguyur itu ada tanda. Bila sudah bermain nafas, kita tahan nafas. Tapi kadang lagi kita mau baca ayat pengosongan kadang lagi dibaca. Berarti ada bermasalah. Dilalui bahu kanan kah, bahu kiri kah, bagian kepala kah. Kemudian tahap kedua pengisian. Ketika diisi, kadang lagi diisi hibak sudah terbuang. Berarti sudah ada orang mengisi. Artinya orang ini bisa dikunci orang sudah. Ketupat sudah kawasan berarti diisi orang sudah. Yang ketiga pembersihan, penyerahan. Dikosongkan kawah ada jaga cangkir dibersihin buat kosong, isi hibak ulang. Dijulung kada disambut Tuhan, kada diambil, ditolak. Kenapa maka ditolak? Nah, bermasalah di dalam penyerahan. Nah itu deteksi katakan. Kalau ada mengamalkan mandi kan awal itu, tapi sudah mengamalkan mandi terbiasa tahu jawabannya. Jadi tahu ini apakah medis atau kada. Bila bermasalah di sini, oh berarti orang ini pemerasan belakang. Kemudian diisi kena kopi berarti hibak sudah. Berarti gagal mandinya. Harus berhasil sampai di sini dulu. Bila berhasil sampai di sini hanya kalau diisi. Bila kita paksakan terus, ya lama orang itu kena jadi. Sampai bujur-bujur kosong di sini, sampai di sini sukses ketiganya nggak mau. Ya kadang-kadang ini mau dikosongin diisi tidak mau.
Jadi mandi itu berhasil dua lipat, harus berulang-ulang mandi yang ini daripada benar sudah. Tapi bila ini sudah bagus, ini bagus, tinggal di sini lagi. Makanya angka 18 angka pengisian. Bila angka 18 ada pada kendaraan sama nilainya dengan 26, bahaya karena pengisian. Tapi bila sudah 27, ini sudah penyerahan diterima. Besok sisa. Nah, setelah mandi ini ada yang disebut dengan mandi kunci. Rasanya di konsep ada kita tuliskan lah. Mandi kunci. Mandi kunci digabungkan tiganya. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Rabbana wa ilaikal masyir. Hembuskan nafas, guyur dari kepala. Apa ayatnya? Karena mandi kunci. Ya, boleh memakai surah tabat tiada, boleh. Boleh memakai Fatihah Al-Fat ayat 1, kemudian Asy-Syafat ayat 3, kemudian Az-Zumar, boleh itu ayatnya. Misalnya lah, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Rabbana wa ilaikal masyir. Hembuskan nafas, guyur mulai kepala, baca Fatihah. Bagaimana mengurangkan banyak? Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Bagaimana kayak orang tahu sampai tutup Fatihah. Inna fatahna laka fatan mubin 3 kali. Nasrun minallahi wa fatihun wa basyiril mu'minin. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallahil aliyyil azim. Itu mandi kunci. Kalau ada mandi kunci boleh ya. Cuma bila ada mandi kunci, ya nama boleh pulang. Tapi mandi kunci itu apabila ini sukses, ini sukses, ini sukses. Hanya dikunci. Bila ini aja masih janggal, kadang kalau dikunci. Ini kosong kawa sudah, diisi kawa sudah, diserahkan pada kawa, kawa dikunci. Kunci seperlapan, kunci seperempat, kunci separuh dulu. Bagaimana mengunci separuh? Mainkan nafas. Di mana memainkan nafas? Waktu membuang ke atas ubun-ubunnya, membuang ke atas dadanya, membuang ke pusarnya. Di mana isi adalah sampai dada, hembuskan nafas kita ke dada. Caranya sudah sampai di sini, isinya sudah aman, sudah sampai di sini. Cuma di sini baru ubun-ubun. Itu kita yang memainkan nafas. Itu namanya mandi kunci. Mandi diri seorang mah kayak apa? Kalau kita mandi diri seorang sama. Hembusan nafas kita itu miringnya itu hakikatnya ke pusat, miringnya ke ulu hati, miringnya ke dada, miring ke atas ke ubun-ubun kawah. Jadi perkirakan hembusan nafas itu disebut dengan mandi kunci, mengunci. Jadi kalau mandi kunci ini bisa kita kondisikan setelah menjalani proses dari 3 fase. Harus tahu kita. Mencari tahu asal kunci tak urung orang di dalam. Ketika kita isi, karena sama diisi, berarti isi yang orang sudah ada. Misalnya ada guna-guna, kan banyak tuh. Nang orang pada mau bulik lagi sudah, karena guna-guna sudah dikosongkan karena kawa, atau dikosongkan kawa diisi karena kawa, berarti isi orang masih ada. Jangan dikunci-kunci dahulu. Namun kita kunci tak urung di situ. Nah, bagaimana mengetahui itu? Nah, itu tergantung nantinya praktik masing-masing. Tergantung praktiknya. Artinya bagaimana kita memahami nafas kita, dari nafas itulah terjawab semua. Karena kalau kita misalkan jawabannya itu mati, karena kita pengalaman ritualnya masing-masing akan beda jawabannya melalui apa. Ini ada kayak gitu. Kalau dokter kan sudah tahu nih. Tuh, ya, kita baca sudah. Nah, hasil CT scan dan USG kalau kita baca, dokter berada. Kalau kamu baca sama. Nafas pun kita kalau sudah kita mengamalkan nafas, bermain nafas, kapan kita menjawabnya di situ. Asal sudah
sudah mengetahuinya. Kalau Banjar masih tahap mukadimah, walaupun masih karena kita memerlukan pemahaman yang dalam. Kalau kita di sini ini membalat nih, walaupun kita tadi langsung ke praktek Banjar, belum praktek lagi, belum, hanya pemahaman, hanya mukadimah. Karena kita sudah memahami aja di sini, jadi kita kawal cepat. Insya Allah nanti kita akan memahami ayat pengosongan, kemudian ayat penyerahan. Jadi untuk malam hari ini kita pemahaman tentang ayat-ayat pengisian. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Dari 3 kali itu pengosongan, pengisian, terus penyerahan, ya. Misalnya kita mengetahui tanda-tandanya di pengosongan aja, gagal di pengosongan. Itu pengosongan itu apakah diulang? Atau juga yang keduanya misalnya yang pengisiannya gagal, apakah perlu diulang atau ya Pak? Masuk diulang di sini bukan mandinya yang diulang. Misalnya hari ini mandi lah, tetap kita laksanakan sampai 27 kali itu tetap kita laksanakan. Cuma mandinya ada sempurna, kan bisa dianggap berhasil masih mandinya. Kayaknya di hari yang berikutnya mandi lagi sampai bujur-bujur kita itu ada halangan lagi, ngurus napas kita, berarti sudah sukses mandinya. Misalnya kalau dalam sehari itu berwudu mandi karena pengosongan gagal, suruh wudu ulang mandi nggak bisa, sekali aja mandinya. Kenapa diulang? Dalam waktu yang sama itu ada saatnya, diulang pada hari berikutnya. Nanti kan kita ini belum nih air wudu atau rahasia air wudu pada waktu mengambil, apakah zuhur, asar, itu kegunaannya apa? Itu kan konsep belum kita bubuhkan, itu salah kita jelaskan juga itu. Jadi kita akan tahu nih air wudu yang keberapa nih diambil nih pada waktu apa nih, pada waktu zuhur kah, waktu asar kah, maghrib kah, isya kah, atau subuh kah. Nah itu akan kita ketahui sesuai medis. Tapi kalau untuk kebiasaan yang paling terancam asar lawan zuhur itu paling banyak, karena asar sifatnya membuang yang ada baiknya. Itu kita ambil. Jadi kita membuat konsep ini setelah almarhum guru Kadada lagi ini, kita ada pernah membuat konsep sendiri. Yang dahulu itu bukan kita yang membuat, tapi merevisi, membagusi. Konsepnya sudah ada dari almarhum guru, sudah ada. Nah khusus di Mandi 9 ini kita mengulahnya warna berdasarkan pengalaman sudah, dan pengalaman ini didapat dari arahan almarhum guru juga. Cuma almarhum guru pada waktu itu kadang menerbitkan konsepnya, jadi kita ini aja cara menerbitkan. Namun pada arahan almarhum guru kita akan keluar juga di situ. Banyak penting dipahami dahulu bahwasanya air wudu tadi apabila ada dimandikan, ruqyah dan isi, harus diisi. Perlukah dengan ayat pengosongan? Kada perlu. Perlukah dengan ayat penyerahan? Kada perlu. Isi saja yang penting. Kada perlu diserahkan. Mati isi. Jadi kita sudah diisi, jangan tangkir, isi silakan. Kada perlu penyerahan. Pengosongan dan penyerahan itu adalah pada praktik mandinya. Kalau untuk banyu aja kan diruqyah, sudah diisi itu rasanya, tinggal dipakaikan. Jadi kita tinggal memainkan napas saja saudara, karena begitu ini kita jabarkan, begitu ini kita bongkar, tinggal napas kita masing-masing. Berapa puluh tahun rahasia ini kadang pernah dibuka oleh almarhum guru, padahal dibacakan hari-hari bilangnya ayatnya, kata mau taruh ayatnya, tapi kada dibungkai rasanya, masin kah manis kah ayatnya kada dibungkai, hanya ini aja kita bungkai semua. Tapi bila ini di dalam ilmu tulis hanya balain ulang. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim itu ada 19 huruf, yang diambil hanya 1 huruf, yaitu huruf ba. Sama ini laqad ja'akum rasulun min anfusikum, panjang kok, yang diambil kada banyak, ada ayatnya 3 huruf aja juga.
Artinya ilmu tulis dengan ilmu baca pasti beda. Ya kalau orang sakampungan itu ada perlu diangkut saberitaan sakampungan, artinya yang diangkut sudah, kan itu maksudnya sama itu. Tapi bisa juga artinya diangkut, sekretarisnya diangkut, bisa juga wakilnya diangkut, bisa juga, gitu kan? Bisa juga artinya. Jadi ilmu huruf ini kan ada bedanya dengan kehidupan manusia, sama aja, sama. Tuhan menyusun semua itu kejadian huruf, kejadian manusia sama semua. Nah, jadi mengarancak kita baca dalam memandikan bila orangnya berpenyakit, penyakitnya bingung, ya tarik 1 sampai 6. Bila ini hafalannya kurang, pas waktu memandi, ya tuh kan napas aja mengatakan bacaan napas makin berbuyan tuh Pak Malo. Banyak ada bila banyak ada gugur lagi berarti mengatakan bacaan lah. Makanya harus hafal. Tapi jangan nyaman ditulis kena gana ditempel di dinding kan ada reaksi kayaknya. Coba ya. Kenapa? Sambil baca. Itu kadang mau terkalahnya. Ya kan? Karena melihat. Kalau praktek boleh aja Pak bertulis dulu. Tapi kalau sudah jadi kalau tahu. Kita ada pada petakan signalnya. Signal itu apa? Ketika nyamanannya membaca, tuh ada kalau lagi lanjut sudah dihapus pengingatnya cabut. Namanya situ sudah dilapas. Bajunya ingat ayatnya. Tapi bila mengikuti baju itu ada lagi kan dengan ayat. Nah, kalau diberiakan isi itu, ayat itu ada kau masuk. Ketahuan di situ membuat tulis itu hafalnya ayat. Bisa terus. Lalu kalau dapat ulangi penyakitnya apa, kenapa ada kau dapat? Kenapa bisa? Inilah perlu karena akal dan pikiran sudah hilang kan sudah pada lagi bacaan malah sudah itu praktek kita. Kebiasaan kalau kena itu biasanya setelah mandi itu mikir. Sekarang ini reaksi contoh aja misalnya kalau mandi sendiri ada yang mandi orang lain misalnya, kalau mandi sendiri pasti kaku juga. Reaksinya macam-macam lah. Ada akan sama setiap orang. Contoh kita pernah memandikan kepala sipil penjara jatuh, ada berdaya lagi pingsan, ada yang teriak-teriak macam-macam lah. Ada baju itu merasa es, ada juga ada bajunya biasa aja. Jadi reaksi itu kadang-kadang dirasa oleh yang kita mandikan atau kita yang merasa. Kita kadang merasa apa-apa, tapi yang dimandikan rasanya beda dengan kita. Ada juga itu. Nah itu tanda juga tuh. Dari ini kita ambil, dari tanda kita ambil. Ada tambahan katanya gitu. Dokter juga lawan pasien. Ya, apa nih jangan diarit berkisah si pasien ya kan. Nanti kisahkan pasien pernah dirasakan oleh dokter, pasti dapatnya obatnya. Tapi sesuatu yang kada pernah didengar oleh dokter, kada pernah didengar, pasti maulah resep berapa dahulu. Oh ini yang mendekati ini obatnya nggak ini. Minggu dulu datang pulang diperiksa, oh masih aja nang ini, berarti obatnya salah. Ganti pulang resep obatnya sama itu, sama kita. Oh ganti pulang ayatnya. Oh ternyata masih, ganti lagi ayatnya. Oh ternyata masih, ganti lagi ayatnya. Tapi apabila kita sudah menjalani apa yang dirasakan oleh orang tadi, tepat kita mengambil ayatnya. Jadi pemilihan ayat di sini, di konsep ini memang kita ada sepenuhnya masih ada yang ketinggalan. Makanya kita di Kurapun belajar kalau ada menyentuh dengan apa yang kita rasakan, silahkan tanyakan, kita tambahi ayatnya. Karena ayatnya banyak. Ya, berapa ayatnya tuh? Dari 114 surah. Semua bermanfaat. Tidak ada yang tidak manfaat. Semuanya ada manfaat. Cuma yang di sini keumuman, banyak orang cari. Ya, cukup benar sudah. Cukup sudah ayatnya. Kebanyakan orang cari sudah. Hubungan polisi dan anak-anak sudah ada ayatnya di sini sudah. Kalau dia minta ambil huruf-hurufnya apa semua sama di situ. Sama kalaunya mengisi kurma itu kan huruf yang kita ambil. 1 kali tarikan napas itu menentukan benar. 1 kali tarikan napas membuat huruf itu. Sekarang kita menghayalnya kalau tukang itu berulah rumah. Ya kan?
satu kali tarikan napas itu kalau berulah kuda-kuda sama itu berbentuk ada. Tapi bila inya mengukurnya tak salah, sudah pasang asal paku kuda-kuda juga ngarannya. Tapi pas sudah dipasang bentuknya kada kuda-kuda, camuk sudah sama aja gitu. Karena napas tadi ada, bila napas kada teratur, laksana tukang tadi mengukur rupot. Di sini kurang 2 cm kah, di sana lebihan kan sama gitu. Artinya napas tidak beraturan. Jadi semakin Tuhan itu mengolah alam semesta lawan kita ini kan dari napasnya, daripada rohnya. Jadi kita membentuk huruf itu dengan napas, membentuk huruf dengan napas. Jadi ketebalan huruf tergantung ketebalan napas kita, tergantung. Jadi semua yang kena napas kita itu akan berbentuk seorang napas kayak daun air di atas daun keladi bila sudah jadi napasnya. Makanya pada kaum menggali berdua harus seorang. Bila ini ada yang melihat napas orang masuk, ada menjadi. Makanya malah menggali di dalam kesendirian, menggali pada apa? Makanya dulu ketika almarhum guru hidup itu latihan berapa bulan latihan menjadikan satu napas. Dalam satu kalabu itu kan ada 3, cuman 2 orang aja yang terpilih, yang lain disisakan bisa menjaga di bagian luar aja. Yang dalam satu kalabu itu kan harus satu napas, artinya satu hati. Bila ini ada satu napas, yang bertiga itu buyar nih, pada mau jadi karena ada napas lain masuk, kacau. Ibarat tukang begawian itu kan sama. Buyar dengan seikom, ambil bata kok pasang sini, nasi kok ambil bata, berarti ada campur susunannya. Kalau sama, ya ada mau jadi jadinya, ya sama. Jadi ilmu nafas ini memang pada diberi nafas yang lain. Kecuali satu nafas. Aku ini sama aja, pelajarannya sama aja, belum tentu. Kita ini satu jemaah, praktik ya secara bersama bisa ada menjadi. Sama aja kayak orang mendulang malu kan sama. Nang saikom ini artinya kada berbintik hati. Nang saikom ada ambisi sudah. Hal kepada yang lain, coba aja ada mau dapat apa sih tanya sama karena ada satu rukun sama aja itu. Jadi penulisan huruf lah, mau membacanya lah, tergantung kita memainkan nafas. Ketika Allah ingin dikenal ya wana patuhi miru dia hembusannya itu satu ahad. Kalau lagi nafas yang lain bila sudah tercampur nafas yang lain, jadi ya jadi nar jadi api kan begitu nafas tadi lupa sudah. Sama ketika nafas kita hembuskan luput menghembuskannya kada tahu maknanya ya ada mau jadi ya jadi jin jadinya sama juga itu. Silakan saya lagi bertanya. Ini kalau mempraktikkan ini ke anak dahulu ke diri seorang dulu sampai kena mendapatkan yang bahasanya itu pengalaman sendiri. Soalnya pengalaman sendiri itu masing-masing bisa sama, bisa kada sama. Jawaban atau tanda yang sampai kepada kita itu belum tentu sama. Kalau anak mama lah kan seorang. Makanya habis ini kan suluk itu karena kita ingin menjadikan napas, tapi kemarin Banjarmasin ada perubahan. Gitu, artinya kalau napas jadi, tapi di dalam sholat masih ada qauli. Jadi ini kita Banjarmasin akan kembali mengupas rahasia sholat sesuai ilmu huruf lagi kaidah. Kan masalahnya kita ini kan bedanya anggap aja lah waktu sembahyang tuh khusyuk sampai aja lawan Tuhan umpama lah, tapi masih ditutup tak keluar orang kan kebanyakan itu tuh tidak yakin aja. Tapi yang lebih parah lagi waktu sembahyang kada sampai bahasa sembahyang masih di luar pulang, itu parah lagi. Ada kita nang ilmu yang sudah bayi itu waktu sembahyang nggak tahu aja huruf dan suaranya ada lagi bagus sudah, tapi masih dituntung salah lalu tak keluar ulang. Kayak apa cara buliknya? Makanya nih kunci napas nih, padahal ini kan konsepnya. Selalu kita akan menggambarkan sakit hati. Cukup kita gambari Bapak terus dipahami masing-masing.
Kalau kita olah konsep, digambar di konsep, kayaknya nggak ada belajar tentang lain, kenyamanan pulang memang. Nyamannya apa? Kalau salah menggunakan, salah memahami, kadang-kadang kita itu konsep napasnya. Nah, kalau mandi urang kita menggunakan wapi anfusikum atau min anfusikum napasnya. Tapi bilanya memandi seseorang yang sedarah senasab dengan kita itu menggunakan min nafsi waidah. Nah, kita perlu belajar nafas wapi anfusikum nang kayak apa, nafas min anfusikum nang kayak apa, nafas min nafsi waidah itu seperti apa. Masih banyak nafasnya tuh. Karena itu belajar itu kita belajarnya di kunci nafas kita. Ada Allah konsep warna kuning kan kita baru. Nah, kita pelajari itu nafas itu menggunakan nafas khusus itu kita mempelajari kunci nafas. Mungkin kita kalau belajar sesuai dari Banjarmasin nantinya kita akan merubah metode pembelajaran tentang sholat langsung ke nafas. Kayaknya kita mulai dari belajar lah akal, sebelum akal usul-fiqh, tapi bisa nih marifat. Lalu memakainya bingung beritaan kadang kalau sampai di situ. Nah ini kita berpikir ke depannya ini kita belajar langsung praktek diri napasnya di mana, ya, membacanya di mana, takbirnya itu di mana, napasnya. Nah harusnya makanya itu langsung tinanya. Bila belajar napas khusus napas memakai ke dalam sembahyang bingung pulang mana. Kayaknya memang harus pakai itu tinanya. Karena kita mengevaluasi masih pemakaian. Kita rasakan berapa puluh tahun kita pengajian, tapi pada prakteknya beda-beda. Bingung gunakan nafas masih. Lalu apa? Lalu antara yakin antara khusyuk masih bingung. Coba cek. Nah sampai saat ini nah kita sudah memahami giniat saja. Bujurlah orang sembahyang tuh. Nah kita sudah memahami ilmu nih. Bujurlah hati kada ada hurufnya saat berdiri betul. Rasakan bahwa diri adakah pernah hati bergeritik atau sembahyang maghrib 3 rakaat adalah pernah bergeritik atau selalu bergeritik? Rasakan ya, ini sudah kita evaluasi. Ternyata masih belum yakin nilainya berdiri. Hati ternyata masih berkata, aku sembahyang maghrib, aku sembahyang zuhur, masih ada suara. Kawal-kawal, pelak menjadi betul Allah Akbar. Kawal karena ilmu kasar atau alat ta'yin tadi mengetahui menggawi apa, rakaatnya berapa, lagi, ya kan? Hanya takbir, disitulah membentuk huruf. Bagaimana ini kalau terbentuk huruf? Karena hukum niat itu sebelum adanya alif. Apabila sudah adanya alif, berarti sudah ada huruf dan suaranya, sudah ada hukum baca. Sedangkan niat sebelum adanya hembusan. Hembusan itu adalah roh. Berarti sebelum adanya roh, berarti tidak ada huruf dan tidak ada suara. Nah bagaimana praktiknya? Ternyata setelah kita evaluasi, karena coba kita evaluasi masing-masing. Nang sembahyang yang berdiri adalah hati. Nang bujur-bujur kada tagaritik, kada baca aku sembahyang maghribnya atau zuhur adalah rasakan banget itu. Kalau makin tarawih makin nyanyi di hati sembahyang tarawih 4 rakaat kebaca ada. Bagaimana kita mendudukan supaya ada huruf dan suaranya di situ. Tapi kalau sudah bisa mengatur nafas, nah ini yang penting kita bongkar. Niat itu sebelum adanya huruf alif, tidak ada huruf dan tidak ada suara. Ini harus kita ungkap lagi, harus kita ungkap. Sedangkan bila sudah berdiri alif, sudah berdiri betul. Bila sudah berdiri betul, berarti diri terdiri dan diri terperi. Sudah lahir di situ. Sementara kita berniat saat berdiri betul. Rasakan di praktiknya. Sedangkan rukun pertama ada dalam niat, tapi kenyataannya rukun niat itu ada di nomor 2. Cek ya. Sudah berdiri betul, aku sembahyang
sunat Lailatul Qadar sudah betul-betul langsung bayang sunat Lailatul Qadar. Karena dia tidak di nomor 2 lah katanya. Tuh kebanyakannya. Ini bagaimana kita menghilangkan itu. Kita akan ini pembelajaran kedepannya ini kayaknya memang kita harus kita buka terang benderang, harus kita mujakarah jujur lagi juga. Ada pertanyaan lagi? Kalau ada kita tutup. Subhanallah wa bihamdika